Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas kasus Vina Cirebon bersama saya Kak Aditya Pramono dengan teman saya Suci Rahmawati dan teman saya lagi. Di Jasista Dirgantara. Nah, kali ini kita akan ngebahas kasus Vina Cirebon dalam sudut pandang fenomenologi. Kita tidak melihat aspek hukum atau viralitasnya, melainkan berfokus pada bagaimana para aktor di dalamnya, baik korban, saksi, maupun keluarga, mengalami dan memaknai, merasakan langsung realistis dari peristiwa traumatis ini serta bagaimana kesadaran subjek mereka terbentuk selama bertahun-tahun. Jadi secara singkat, kasus ini di tahun 2016 mendadak dibuka kembali setelah 8 tahun akibat dorongan media. Namun dari kacamata fenomenologi, jeda waktu 8 tahun ini menyimpan pengalaman hidup yang mendalam bagi keluarga dan saksi. Ada beban psikologis dan rekonstruksi hingga memori yang terus berjalan di ruang kesadaran mereka, hingga akhirnya muncul sebuah stimulus eksternal yang memicu mereka untuk membagikan kembali pengalaman personal tersebut ke ranah publik. Nah, selanjutnya itu ada tradisi fenomenologi. Menekankan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka tanggapi. Di awal kasus tahun pada 2016, narasi kecelakaan tunggal sengaja dibentuk. Hal ini mengkondisikan cara keluarga dan masyarakat sekitar mengalami realita tersebut. Karena informasi yang awalnya diterima itu keliru, kesadaran subjektif mereka terdistortir, membuat penolakan atau kecurigaan atas fakta kebenaran yang sesungguhnya sempat terhambat untuk muncul ke permukaan. Selain itu, hambatan komunikasi yang membuat para saksi kunci bungkam selama bertahun-tahun. Sangat erat kaitannya dengan intersubjektivitas, rasa takut fenomenologi bahwa ketakutan bukan sekedar konsep, melainkan pengalaman nyata yang mencekam. Rasa takut dan ancaman nihilnya perlindungan menciptakan batas mental pada kesadaran para saksi sehingga memaknai diam sebagai satu-satunya pilihan rasional demi bertahan hidup. Namun, ketika ruang digital memberikan atensi masif, terjadi pergeseran emosional. Dukungan publik yang besar mengubah persepsi para saksi terhadap lingkungan mereka. Pengalaman ketakutan yang dulunya mengisolasi mereka kini berganti menjadi rasa aman kolektif. Ruang interaksi baru ini memuncul kesadaran subjektif para saksi bahwa suara mereka berharga. Untuk akhirnya berani speak up dan mendorong mereka untuk akhirnya berani speak up dan merekonstruksi kembali ingatan masa lalunya. Jadi melalui analisis fenomenologi ini kita memahami bahwa realitas sebuah kasus hukum tidak pernah bebas dari interpretasi manusia yang terlibat di dalamnya. Bagaimana sebuah peristiwa dialami secara sadar oleh individu, disembunyikan karena trauma dan ketakutan hingga akhirnya diungkapkan kembali. Jadi ini menunjukkan bahwa esensi komunikasi adalah tentang bagaimana manusia dan berbagi pengalaman hidup. Dari kasus Vina Cirebon, kita belajar untuk lebih empati dalam melihat pengalaman subjektif orang lain, terutama korban dan saksi yang menghadapi trauma mendalam. Kita harus sadar bahwa di balik data hukum ada aspek kemanusiaan dan beban mental yang dialami. Semoga kita kedepannya bisa menciptakan lingkungan sosial yang memberikan ruang aman bagi setiap orang untuk menyalurkan kebenarannya tanpa mereka merasa takut. Sekian dari kelompok kita, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.